Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidin, mahasiswa program studi ilmu perpustakaan semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal jasa sewa alat tulis di perpustakaan. Latar belakang, seringkali mahasiswa atau pengunjung perpustakaan menghadapi kendala kecil seperti tidak memiliki alat tulis ketika dibutuhkan karena memang lupa atau tidak membawa alat tulis ke perpustakaan, sementara di perpustakaan itu tidak menyediakan alat tulis. Nah, hal ini tentu saja menjadi permasalahan karena menjadi sebuah kebutuhan, apalagi mahasiswa sedang fokus mengerjakan tugas atau aktivitas lain. Jadi, solusi praktis jarang sekali dilakukan oleh perpustakaan. Oleh karena itu, melalui layanan peminjaman alat tulis, kami berusaha menjawab kebutuhan, menawarkan berbagai alat tulis yang berkualitas yang dapat disewa dengan harga yang terjangkau. Kemudian visi dan misi usaha. Yang pertama itu visi, menjadi penyedia layanan alat tulis yang terpercaya. Kemudian juga mendukung aktivitas akademik dengan cara yang praktis dan efisien dalam 5 tahun ke depan. Kemudian misi menyediakan alat tulis yang berkualitas dengan harga sewa yang kompetitif. Kemudian memberikan pengalaman pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas layanan melalui promosi kreatif dan inovatif. Gambaran umum dan rencana usaha. Yang pertama, analisis produk. Produk utama dalam bisnis ini atau dalam layanan peminjaman alat tulis, kami menyediakan pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan peralatan lengkap lainnya. Pelanggan kemudian dapat menyewa alat tulis ini untuk penggunaan jangka pendek dengan harga yang terjangkau. Keunggulan produk kami adalah ketersediaan produk itu sendiri. Kemudian kemudahan bagi proses peminjaman serta lokasi yang strategis yang berada di dalam perpustakaan. Kemudian analisis usaha. Kami melakukan pertama itu analisis SWOT untuk mengetahui strength, kekuatan produk, weakness, kelemahan produk, terus opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Yang pertama itu kekuatan produk kami yaitu harga sewa yang sangat terjangkau dan fleksibel. Tentu harga yang fleksibel ini menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan juga menyesuaikan dengan kantong mahasiswa begitu. Kemudian kita menyediakan beragam pilihan alat tulis yang berkualitas. Layanan yang tersedia langsung di perpustakaan. Ini tentu saja memberi kenyamanan akses kepada mahasiswa karena mereka tidak perlu lagi keluar dari perpustakaan untuk mendapatkan barang yang sedang mereka butuhkan. Kemudian kelemahan produk kita yaitu kita bergantung pada supplier karena kita tentu saja ingin berpartner dengan supplier yang memang betul-betul dapat dipercaya. Yang kedua, kemungkinan kehabisan stok selama periode ujian karena ada masa-masa ujian itu tentu saja ramai. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu permintaan tinggi dari mahasiswa selama masa ujian dan aktivitas lainnya yang sering seperti acara atau seminar-seminar. Kemudian yang kedua, potensi pengembangan layanan yang berbasis teknologi untuk mempermudah peminjaman. Ini juga menjadi peluang. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan komunitas akademik untuk meningkatkan jangkauan layanan atau meningkatkan target market pasar kita. Kemudian ada ancaman yaitu kita berkompetensi dengan toko alat tulis di sekitar kampus. Tentu saja ini menjadi sebuah ancaman karena toko-toko di sekitar kampus juga menyediakan alat tulis yang serupa dan tentu saja banyak, ragam, dan tentunya berkualitas. Kemudian yang kedua, peralihan ke perangkat digital yang mengurangi kebutuhan alat tulis tradisional. Jadi sekarang ini kita melihat bahwa mahasiswa dan dosen itu sering menggunakan laptop atau perangkat digital. Jadi ini bisa saja mengurangi kebutuhan alat tulis tradisional. Kemudian kita mengidentifikasi 9 elemen bisnis model kanvas, yaitu yang pertama customer segment. Kita menargetkan pelanggan yaitu mahasiswa yang membutuhkan ATK sementara di perpustakaan, kemudian peneliti atau dosen yang bekerja dan aktivitas di perpustakaan, dan juga pengunjung umum yang memang membutuhkan alat tulis. Kemudian nilai yang kita berikan yaitu memberikan solusi cepat untuk kebutuhan ATK mendadak,
tanpa harus keluar dari perpustakaan. Yang kedua, harga sewa yang fleksibel, beragam pilihan ATK yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, itu kita ada channel, yaitu menyediakan loket peminjaman ATK di perpustakaan. Kemudian kita juga melakukan promosi melalui media sosial perpustakaan atau papan pengumuman informasi, dan juga menyediakan brosur di setiap meja baca. Kemudian customer relationship, hubungan yang kita bangun dengan pelanggan sederhana, yaitu transaksi. Ya, pelanggan cukup membayar biaya sewa sesuai kebutuhan, layanan ramah, staf perpustakaan melayani dengan sopan, dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kita juga memprioritaskan program diskon untuk kemudahan anggota tetap seperti mahasiswa aktif. Kemudian aktivitas yang kita lakukan yaitu membeli stok dari supplier yang terpercaya, kemudian mencatat transaksi sewa dan memastikan barang kembali tepat waktu, dan memberikan informasi kepada pengunjung perpustakaan tentang ketersediaan dan manfaat layanan ini. Kemudian key resource, yaitu sumber daya utama ya. Yang pertama, kita menyediakan alat tulis seperti pulpen, pensil, penggaris, penghapus, dan lain-lain. Sistem peminjaman bisa ya manual, karena tentu saja proses ini proses yang sangat sederhana, tidak memerlukan alat khusus seperti digital. Dan sumber daya yang lain yaitu staf perpustakaan yang bertugas mengelola layanan sewa. Kita bermitra dengan supplier untuk memastikan pasokan barang berkualitas dan juga harga juga terjangkau. Kemudian menjalin kerjasama juga dengan perpustakaan untuk mendukung layanan ini sebagai bagian dari fasilitas perpustakaan itu sendiri, karena tentu saja bisnis yang kita jalankan ini sangat relevan dengan perpustakaan. Selanjutnya yaitu revenue stream, pendapatan. Jadi sumber pendapatan kita itu ada 3. Yang pertama, pendapatan dari sewa alat tulis itu. Yang kedua, penjualan barang yang habis pakai. Ketika sudah dipakai, misalnya mahasiswa atau dosen memang tertarik untuk beli, ya kita jual saja. Kemudian ada juga denda karena keterlambatan. Jadi kita menetapkan denda jika telat mengembalikannya. Yang terakhir itu cost struktur, biaya pengadaan. Jadi kita memang biaya-biaya itu, pertama membeli alat tulis, kedua kita ada biaya operasional, pengelolaan dan gaji staf. Kemudian ada juga biaya untuk promosi, untuk menyebarkan informasi tentang layanan. Lanjut, analisis produksi, yaitu produksi layanan ini dimulai dengan pengadaan barang dari supplier yang terpercaya. Kemudian kita menyimpannya dan mengemasnya dalam kondisi yang baik, dan nantinya akan didistribusikan kepada pelanggan melalui loket peminjaman. Target kita per hari adalah melayani setidaknya 50 transaksi peminjaman atau penyewaan. Analisis pasar, kita menargetkan mahasiswa dan dosen yang sering menggunakan perpustakaan. Kemudian media promosi meliputi media sosial kampus, brosur, dan pengumuman rutin. Fokusnya adalah untuk membangun kesadaran bahwa layanan bisnis ini kita memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Analisis sumber daya manusia, struktur organisasi dalam bisnis ini terdiri dari staf perpustakaan yang bertugas untuk mengelola layanan ini. Tugas utamanya adalah meliputi mencatat transaksi, pengelolaan stok, dan memberikan layanan yang ramah dan juga layanan yang profesional. Analisis keuangan, layanan peminjaman alat tulis di perpustakaan dirancang dengan alokasi investasi awal sebesar 5 juta rupiah yang meliputi stok alat tulis dan materi promosi. Biaya operasional bulanan diperkirakan sekitar 1.200.000 yang kemudian digunakan untuk mendukung kelancaran operasional. Sementara itu, pendapatan bulanan diproyeksikan dari 3 sumber utama, yaitu tadi biaya sewa, penjualan langsung, dan juga denda. Jadi biaya sewa itu asumsinya 2 juta rupiah per bulan, denda keterlambatan 300.000, dan penjualan barang habis pakai kurang lebih 500.000. Dengan pendapatan yang dihasilkan ini, usaha ini diperkirakan dapat mencapai titik impas atau break-even point dalam waktu 4 bulan, dan yang mencerminkan potensi profitabilitas dan stabilitas usaha ini di masa depan. Ini tabel investasi yang diperlukan. Kategorinya stok alat tulis, pensil, penghapus, penggaris, tim X, dan materi promosi juga. Kemudian ini juga ada tabel biaya operasional per bulan, yaitu ada biaya tetap, perawatan rak, penyimpanan. Kemudian ada biaya variabel. Jadi biaya tetap ini kita asumsikan 100.000, dan juga biaya variabel
Menyetok ulang alat tulis itu sekitar 800.000 dan biaya tak terduga sekitar 100.000, gaji staf tambahan 300.000, promosi konten bulanan 200.000, jadi total semuanya adalah 1.500.000. Ini adalah biaya tetap. Kemudian kita menentukan HPP. HPP itu dihitung dengan membagi total biaya operasional dengan jumlah unit transaksi sewa atau jualan. Jadi asumsi transaksi bulanan itu sewa alat tulis minimal 50 transaksi per hari dikalikan 20 hari kerja sama dengan 1.000 transaksi per bulan. Dan juga ada penjualan barang habis pakai sekitar 50 unit per bulan. Jadi total unit terjual per bulannya itu sama dengan 1.050 unit. Jadi HPP total biaya operasional, biaya tetap tadi itu 1.500.000 dibagi dengan total penjualan ataupun sewa 1.050 unit sama dengan kita membutuhkan HPP yaitu seharga senilai 1.430 rupiah per unit, itu yang kita butuhkan. Kemudian break even point, yaitu break even point itu dihitung dengan melihat titik di mana pendapatan menutupi seluruh biaya operasional. Jadi kita butuh 2.632 unit untuk mendapatkan titik impas. Jadi untuk mencapai titik impas bulanan usaha ini memang membutuhkan 2.632 transaksi kumulatif dari sewa dan penjualan. Jika proyeksi 1.050 unit per bulan tercapai, break even point investasi awal 5 juta dapat dicapai dalam waktu 3 bulan. Ini adalah rencana laporan laba rugi. Kesimpulan keuangan, yang pertama investasi awal modal sebesar 5 juta dialokasikan untuk stok alat tulis promosi dan penyimpanan. Kemudian ada biaya operasional, biaya bulanan sebesar 1.500.000 mencakup stok ulang promosi, perawatan, dan biaya tak terduga. Kemudian pendapatan bulanan diproyeksikan mencapai 2.350.000 dari sewa alat tulis, jualan barang habis pakai, dan denda keterlambatan. Ada juga laba bersihnya dengan total pendapatan dikurangi biaya operasional. Laba bersih dengan total pendapatan dikurangi biaya operasional. Laba bersih bulanan diperkirakan sekitar 850.000 dan break even point investasi awal diperkirakan akan kembali dalam waktu 3 bulan dengan asumsi tercapai 1.050 transaksi per bulan. Kesimpulan, layanan peminjaman alat tulis ini menawarkan solusi yang praktis dan relevan untuk kebutuhan akademik di perpustakaan, dan dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar dan operasional yang efisien, layanan ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Layanan ini juga memberikan nilai tambah bagi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang menyediakan fasilitas pendukung lengkap dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna, baik mahasiswa, dosen, maupun pengunjung umum. Sekian dari saya, Mujahidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.